Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD, serta saya akan menyampaikan mengenai jadwal kalender ekonomi ya. Intinya nanti saya akan coba sampaikan, dan hal yang teman-teman mau lihat untuk full videonya itu sudah saya sampaikan ya di jadwal kalender ekonomi selama 1 minggu. Teman-teman bisa tonton, link ada di deskripsi. Dan kemudian hari ini juga saya akan menyampaikan mengenai kondisi indeks dolar ya, pengaruhnya seperti apa dan terhadap XAU/USD pada sore hari ini. Oke, langsung aja kita bahas, dan kita menggunakan website daripada forexfactory.com untuk membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini, di sini ada 3 high impact ya. Ada 19.30 rilis nanti malam. Di sini ada 3 yang akan rilis. Yang pertama ada average hourly earning, penghasilan per jam ya di Amerika Serikat, di mana diprediksikan dari data sebelumnya adalah 0,2%, forecastnya 0,3%. Jadi prediksinya ada kenaikan sebesar 0,1%. Jika mana data aktualnya sesuai dengan ekspektasi dari 0,3% aja rilis atau di atasnya nilai angka tersebut, maka menunjukkan kondisi ekonomi Amerika membaik ya, dan positif dampaknya terhadap indeks dolar. Itu dari posisi average hourly earning. Tapi kalau datanya aktualnya di bawah forecast, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Gambarannya seperti itu. Oke, dan yang kedua ada non-farm employment change. Non-farm employment change, oke. Di sini ternyata ada revisi ya dari 336.000 untuk previousnya. Sebentar kita akan coba cek. Ya, dari 336.000 angkanya untuk previousnya di sini diprediksikan turun menjadi 178.000 ya. Ada posisi penurunan angka prediksinya. Jadi jika mana nanti kalau actualnya ini sesuai dengan forecastnya, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Jadi indeks dolar diperkirakan akan terjadi penurunan. Dan yang kedua, tapi kalau nanti angkanya di antara forecast dan previous, berarti kan ada kenaikan di atas ekspektasi ya, maka memungkinkan indeks dolar akan menguat tapi tidak cukup lama, karena datanya masih di bawah previous. Jadi setelah itu menunjukkan aktivitas negatif. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau angkanya jauh di atas rata-rata, di atas 336.000, ini cukup tinggi ya menurut saya. Itu memungkinkan pergerakan akan bergerak cukup bullish. Oke, untuk indeks dolar. Tapi di sini saya melihatnya sih gapnya jauh banget ya. Dari angka previousnya 336.000, prediksinya datanya hanya sampai 178.000. Artinya memungkinkan kalau aktualnya nanti sesuai dengan forecast atau di bawahnya forecast, ya tentunya indeks dolar akan melemah. Kalau di antara tadi ya, di antara forecast dan previous angkanya, ada kemungkinan naik dulu tapi setelah itu dia akan bergerak turun. Itu gambarannya. Dan yang terakhir ada unemployment rate ya. Di sini unemployment rate rata-rata tingkat pengangguran ya, unemployment pekerja ya. Rata-rata pekerja di previous sebelumnya adalah 3,8%. Ini tidak ada perubahan. Forecastnya juga 3,8%. Artinya angkanya normal. Maka kalau menurut saya dengan ketidak ada peningkatan aktualnya ya di angka yang sama sesuai dengan forecast, maka tidak ada perubahan dari data unemployment rate itu sendiri. Tapi kalau angkanya nanti naik di atas 3,8%, itu menandakan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau di bawah 3,8%, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Itu aja. Jadi kalau naik untuk unemployment rate itu negatif untuk indeks dolar. Tapi kalau datanya hasilnya di bawah forecast untuk unemployment rate itu sendiri, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Itu rilis pukul 19.30 ya. Dan kemudian di pukul 21.00 ini juga nggak kalah penting, dampaknya pasti sangat besar untuk ISM Service PMI. Saya melihatnya high impact juga, dan tentunya data sebelumnya adalah 53,6%, forecastnya adalah 53,0%. Hati-hati kalau angka aktualnya sesuai forecast, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau angkanya di atas daripada forecast,
maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Secara keseluruhan datanya memang beragam ya, tapi kalau kita hanya melihat dari non-farm employment change sendiri dengan angka 178 ribunya, saya sih melihatnya memungkinkan angka akan rilis di antara forecast dan previous gitu. Jadi memungkinkan indeks dolar ada kenaikan dulu baru ada penurunan. Gambaran saya sih seperti itu, tinggal nanti didorong oleh ISM Service PMI. Kalau angkanya betul-betul turun di bawah 53, maka indeks dolar akan kembali lagi melemah. Oke, jadi itu gambarannya. Jadi nanti kita akan update hasilnya seperti biasanya di ZF Brotherhood ya, di grup Telegram. Teman-teman bisa ikutin, link ada di deskripsi, di setiap video sudah saya cantumkan ya, tinggal diikutin aja. Oke, kita akan melanjut membahas kondisi indeks dolar setelah kita ketahui prediksi newsnya seperti itu, apakah memungkinkan sesuai dengan arah pergerakan teknikal untuk indeks dolar. Oke, langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk market indeks dolar di sore hari ini ya, kalau kita perhatikan pasca terjadinya open gap down ya di posisi 2 hari yang lalu, di hari di posisi hari sebelumnya ya. Di sini ada open gap down ya di hari Kamis kemarin. Posisinya ini masih belum ditutup ya untuk open gap down-nya, tapi dorongan seller ini masih sangat kuat untuk menekan indeks dolar pasca rilis tidak ada kenaikan suku bunga ya, dan tidak ada kepastian mengenai keputusan si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan di akhir tahun ini apakah akan menaikkan tingkat suku bunga atau tidak. Dan posisinya indeks dolar sampai dengan posisi saat ini masih melemah, tekanan sellernya masih sangat kuat, tapi belum melewati daripada area support yang terbentuk di hari kemarin. Ini posisinya. Dan kalau kita perhatikan tekanan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa cukup kuat. Jadi kalau kita perhatikan untuk data tadi yang rilis nanti malam ya, jika mana angkanya memang menunjukkan positif dari beberapa data tersebut, maka menunjukkan indeks dolar akan menguat. Tapi kalau datanya tersebut negatif, maka ini akan memperkuat penurunannya dan menguji kuat area base di posisi kurang lebih di 105.53. Dan batas breakout time frame 4 jam di sini, ini yang saya tanda ini kan belum selesai ya. Candle ini akan berakhir pukul 18.00. Menurut saya kalau body candlenya ini breakout di bawah 105.97 secara teknikal, menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan yang cukup besar. Gambaran saya seperti itu. Tapi kalau di sini nanti ada false break, tidak berhasil breakout di bawah 105.96, maka memungkinkan dia akan mengejar open gap down-nya ini. Secara keseluruhan meskipun saat ini tertekan oleh seller, saya sih masih melihat daripada tren untuk indeks dolar ini masih dalam tren bullish. Gambarannya seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu di time frame 1 jamnya. Oke, di time frame 1 jam terakhir di sini memang ada tekanan bearish engulfing ya, cukup kuat. Jadi harga juga masih konsolidasi secara keseluruhan ya. Kalau kita perhatikan dari buyers momentum di posisi ini dari titik terendah 105.81, ini kan kekuatan buyernya kan terjadi dari sini ya. Dan ini lagi ada koreksi. Makanya saya katakan kalau dia tahap pertama breakout 105.97, maka menguji kuat area support di sini. Jadi saat ini terlihat memang tekanan seller masih mendominasi. Tapi saya melihatnya kecenderungan untuk market indeks dolar, saya masih optimis akan mengejar open gap down-nya. Meskipun hari ini katakanlah dia melemah menuju area base, tapi pasti ada peluang dia akan menutup gap tersebut. Gambaran saya seperti itu. Jadi dengan adanya tekanan seller momentum dari sesi Asia sampai dengan sore hari ini, pasti akan berpengaruh terhadap XAUUSD ada terjadi kenaikan. Oke, sekarang kita akan coba review untuk XAUUSD dan menjelang nanti news yang akan rilis ya, NFP dan teman-temannya, baik unemployment rate ataupun average hourly earning ya, yang pasti akan sangat berpengaruh. Sekarang kita akan coba lihat untuk XAUUSD di time frame 4 jam. Oke, sampai dengan posisi saat ini ya, karena tadi kita lihat indeks dolarnya melemah, tentunya dorongan buyers untuk XAUUSD cukup kuat.
Tapi dorongan buyers ini memang masih di dalam area candle yang ditutup candle merah ini ya, bearish yang cukup kuat ini. Ya, ini kan sangat kuat bearishnya. Nih ya, jadi masih di dalam area inside bar sebenarnya ya, masih di dalam area candle ini. Belum ada perubahan. Nah, ya masih di dalamnya. Kalau kita tandain sebentar. Oke, ini urutannya ya. Kalau kita lihat dari posisi terakhir di sini ada penurunan, oke, kemudian dia bergerak naik ya, pullback. Dari sini dia pullback terus arahnya naik sampai candle terakhir ini. Menurut saya dia bergerak turun, oke, dia bergerak turun, pullback kembali, tapi di beberapa candle saat ini sedang berjalan menguji kuat area batas breakout time frame 4 jam. Makanya saya tandain ketika market masih sideways seperti ini, kalau saya lebih baik tunggu dulu sampai betul-betul ada kejelasan dia breakout di atas 1990.23 atau sampai 1991.90. Menurut saya potensinya akan kuat terjadi kenaikan menguji area resisten kunci. Itu selanjutnya, karena kalau secara range pergerakannya ini kecil banget ya. Anda bisa lihat hanya 7,04 dolar per troy ounce. Tidak menunjukkan rata-rata pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Maka kalau dia nanti bergerak bullish dengan melemahnya indeks dolar, memungkinkan akan menguji resisten kunci gitu. Ya, harusnya bisa menguji 2009.35. Kalau area ini di breakout ya, body candle, oke, maka menunjukkan breakout structure daripada area ini. Ya, strukturnya akan membentuk struktur baru, yaitu bullish. Intinya seperti itu. Tapi kalau nanti malam ternyata data ekonominya menunjukkan positif ya, indeks dolar menguat, menutup gapnya, contohnya seperti itu, maka dorongan kuat seller akan menguji sekali lagi strong low di posisi 1969 sampai dengan 1962. Dengan apa yang saya sampaikan tadi di candle weekly ya, kalau turun masih memungkinkan ke level kurang lebih ya di 69 sampai 62. Tapi kalau dia menutup untuk range 40 sampai 50 ya masih memungkinkan ke 2009.35. Makanya saat ini memang market konsolidasi ya sebenarnya di area di bawah 50% dari bullish channel. Ini kan sebenarnya memang strukturnya bullish ya. Jelas di sini memang bullish. Higher high, higher low, higher high di breakout membentuk higher high baru, dan ini higher low gitu. Makanya kalau sampai trendline ini di breakout ya, kuat akan menguji area support kunci di sini. Kalau ini sampai di breakout 1953.33 ya, breakout body candle, maka di sini ada change of character. Ya, trennya akan kembali lagi bearish. Jadi memungkinkan ini berubah menjadi head and shoulder. Tapi kalau posisinya ternyata tidak ada peluang pergerakan seller menekan dan breakout di bawah trendline dan dia bergerak naik, bahkan breakout di trendline 50% yang warna biru ini, maka menunjukkan aktivitas minggu depan kuat menuju level 2022.08. Ininya ke situ ya. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi kita akan pantau dulu. Kalau saya pribadi saya masih menunggu area batas breakout 4 jam bawah sama atas breakout 4 jam atas, yaitu bawahnya di 1977.73 sampai dengan 1990.23. Ini sih memang sudah dekat banget ya, tapi kan masih belum realisasi gitu. Tapi kalau nanti sesi Amerika dia sudah bergerak bullish, selama masih belum impulsif bullish, hati-hati, karena kalau candlenya masih kecil-kecil meskipun sudah breakout, itu rawan akan terjadinya sweep liquidity ya, dihajar pergerakan compression yang saat ini sedang berjalan. Seperti ini. Ini compression kemarin saya sampaikan, ini adalah area compression dihajar oleh impulse bearish. Nah, ini area compression lagi nih. Meskipun kalau di area compression breakout di atas ini, saya sih harus hati-hati karena itu bukan buyers momentum yang sangat kuat gitu. Rawan akan terjadinya sweep liquidity dihajar oleh candle bearish seperti ini. Karena di sini ingat tadi sudah saya sampaikan di daily ya, di mana ada dominant break terbentuk dan saat ini lagi koreksi ya, bisa sampai 1995.96 sampai 2003.03, kecuali dia sudah breakout di atas resisten kunci, maka dominan break ini gagal. Selama ini belum terbreakout, maka masih
memungkinkan dia menuju target 1 dan target kedua, yaitu 1966.02, 1618 dan 2618 di 1939.24 dolar per troy ounce. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk sore hari ini. Silakan teman-teman tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.